anak-anak kelas 2. Nice day. Kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Muatan pelajaran SBDP. Semangat ya anak-anak. Pertama, kita belajar menggambar imajinatif 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya yang memiliki unsur panjang dan lebar. Contohnya lukisan. Ingat ya anak-anak, karya 2 dimensi memiliki panjang dan lebar. Gambar imajinatif adalah gambar yang sifatnya hayalan atau imajinasi. Contohnya, menggambar pohon mempunyai mata dan mulut, dan masih banyak lagi. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif 2 dimensi. Yang pertama ada pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Pensil dan penggaris digunakan untuk membuat sketsa atau gambar pada buku gambar. Rautan untuk meruncingkan pensil yang telah tumpul agar hasil sketsa atau gambar terlihat lebih jelas. Krayon dan cat air untuk memberi warna pada gambar yang telah kita buat supaya menarik. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar imajinatif, yaitu yang pertama menentukan tema. Anak-anak tentukan tema terlebih dahulu mau menggambar apa, misalnya tema pemandangan atau yang lainnya. Terus nanti tema itu anak-anak mau menggambar pemandangan itu misalnya mau pegunungan atau sawah-sawah, seperti itu. Yang kedua membuat sketsa. Anak-anak membuat sketsa gambar. Menggambar, setelah menentukan tema lalu menggambar. Yang ketiga menebalkan garis sketsa. Ya, kemudian anak-anak menebalkan dari hasil gambar tersebut. Dan yang keempat, mewarnai gambar. Selanjutnya, membuat karya dengan teknik membentuk menggunakan bahan alami. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tebal atau tinggi. Contohnya patung. Anak-anak ingat ya, karya 2 dimensi memiliki unsur panjang dan lebar. Sedangkan karya 3 dimensi, karya yang memiliki panjang, lebar, dan tebal atau tinggi. Karya 3 dimensi bisa dibuat dengan cara membentuk. Teknik membentuk adalah teknik membuat karya dengan membentuk bahan utama sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, karya 3 dimensi ini dibuat dengan cara membentuk. Nah, membentuk sesuai dengan keinginan kita. Teknik membentuk biasanya menggunakan tanah liat, yaitu bahan alam yang sifatnya lunak dan mudah dibentuk. Kita dapat membentuk dengan telapak tangan atau alat pelengkap yang lain. Teknik yang digunakan untuk menggunakan tanah liat yaitu memijat dan menekan pada bahan baku. Nah, di sini terdapat contoh hasil karya dari bahan alami atau dari tanah liat. Di sini ada teko dan gelas. Dan ada tempat gelasnya di sini. Piring gelas ya. Dan ada tempat pensil. Ada boneka, dan ada vas bunga. Ini contoh karya dari tanah liat dan masih ada banyak lagi. Selanjutnya,
Membuat karya imajinatif dari plastisin. Membuat karya 3 dimensi selain menggunakan tanah liat, bisa juga menggunakan plastisin. Plastisin adalah bahan buatan yang padat dan lunak serta mudah dibentuk sesuai keinginan. Anak-anak tahu kan plastisin? Pasti anak-anak juga pernah bermain dengan plastisin kan? Plastisin merupakan bahan buatan. Nah, berikut contoh plastisin. Nah, ini seperti ini ya plastisin. Plastisin bisa kita buat bermacam-macam bentuk. Nah, ini contoh mobil. Dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, terima kasih.